Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Halo sahabat UT dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Andra Sofian Jaya Utapia, NIM 0571416448, Program Studi Manajemen UPTJ Daerah Medan. Perkembangan Pancasila dari masa ke masa. Pancasila tidak hanya lahir pada tahun 1945, tapi juga mengalami dinamika dalam penerapan dan penafsirannya sesuai dengan kondisi politik dan sosial Indonesia. Berikut perkembangan Pancasila dalam beberapa periode sejarah. Poin yang pertama, masa awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai tahun 1949. Telah disahkan oleh PDKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, Pancasila menjadi dasar negara dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Namun, pada masa ini Indonesia menghadapi beberapa hal, yaitu agresi militer Belanda, stabilitas politik, dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Akibat penerapan Pancasila belum berjalan secara optimal, karena fokus utama adalah mempertahankan kedaulatan negara. Poin yang kedua, masa Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tahun 1949 sampai tahun 1950. Setelah pengakuan kedaulatan, Indonesia berubah menjadi negara federal atau Republik Indonesia Serikat. Ciri utama yaitu menggunakan konstitusi RIS. Pancasila tetap menjadi dasar negara, tetapi pengaruh sistem federal cukup kuat. Pada masa ini, persatuan diuji karena adanya pengakuan negara bagian. Poin yang ketiga, masa demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai tahun 1959. Indonesia kuat ke negara kesatuan dengan Undang-Undang Sementara tahun 1950. Adapun beberapa ciri yaitu sistem parlementer, banyak partai politik, dan kabinet terus berganti. Pancasila tetap menjadi dasar negara, tapi penafsiran yang berbeda-beda dan stabilitas politik lemah. Upaya menyusun undang-undang dasar baru melalui konstituante gagal hingga muncul kebuntuan politik. Poin yang keempat, masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai tahun 1960. Mulai dengan eleksi presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959 oleh Soekarno dengan beberapa ciri yaitu kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, pesan terpusat pada presiden, muncul konsep filsafat nasionalisme agama dan komunisme. Pada masa ini Pancasila ditafsirkan sesuai ideologi pemimpin, yaitu demokrasi cenderung terbatas. Poin yang kelima, masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai tahun 1998 dipimpin oleh Soeharto. Adapun beberapa ciri yaitu Pancasila dijadikan asas tunggal. Penataran keempat yaitu pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila. Stabilitas politik dan pembangunan ekonomi diutamakan. Namun, Pancasila sering digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan dan kebebasan berpendapat dibatasi. Poin yang keenam, masa reformasi pada tahun 1998 sampai saat ini. Mulai setelah terpilihnya Soeharto pada tahun 1998 dengan beberapa ciri, yaitu demokrasi lebih terbuka, kebebasan berpendapat meningkat, dan sistem politik lebih transparan. Dalam masa ini, Pancasila tetap sebagai dasar negara, lagi dipaksakan sebagai alat politik, ditekankan sebagai nilai bersama atau ideologi. Pelajaran yang bisa saya ambil dalam hal ini adalah perjalanan Pancasila menunjukkan bahwa nilainya tetap, tapi penerapannya bisa berubah. Pancasila dapat digunakan secara positif maupun salah gunakan. Namun generasi sekarang perlu memahami
memahami Pancasila secara kritis dan konstekstual. Dengan begitu, Pancasila bisa benar-benar menjadi pedoman hidup berbangsa, bertanah air, bukan sekedar simbol. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.